Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita akan menonton Isenda lagi. Kita langsung nonton, tapi jangan lupa like, subscribe, komen, share loncengnya. Dan jangan lupa puasanya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan loncengnya ke channel Isenda juga. Kita langsung mulai aja. Sebut saja Pak Diman, dia adalah seorang penggali kubur. Dia dijanjikan mendapatkan bayaran tinggi menggali liang kubur untuk seseorang. Tentu saja Pak Diman dan rekan sesama penggali kubur senang banget. Tapi pas tahu yang mau dikuburkan adalah jenazah Pak Kumsil, pejabat korup dan bejat semasa hidupnya, matinya pun kena azab. Rekan-rekan Pak Diman langsung ketakutan. Katanya nguburin orang kayak gitu khawatir dirinya bisa kena sial. Tapi Pak Diman kemudian meyakinkan jika mereka ini adalah tukang gali kubur profesional yang tidak boleh pilih-pilih orang. Lagian nguburin jenazah itu kewajiban. Jika nggak dikuburin, semua orang di desa ini akan mendapatkan dosa. Di lokasi, tanah ini ternyata penuh semak. Anehnya, perasaan lokasi ini sebelumnya nggak bersemak kayak gini. Nos mili cangkul. Begitu semak-semak ini dibabat, di lokasi ini ada ular. Banyak ular besar. Ular Ya, besar. perasaan di sini awalnya jarang ada ular, sekarang kok jadi penuh ular? Pak Diman kembali menenangkan, hal kayak gini sudah biasa, bukan pertanda apa-apa. Udah, kerja aja. Mantap, victory bintang 3. What the hell, Raja Ular level 15. Set. Dipukulin. Gila, langsung di ultimate. Misi. What the hell, mo? Sisa 2 orang aja. Kenapa nih? Sabar guys. Sabar dulu guys. Jadi kenapa ya? Karena kejadian ini, penggalian kubur dihentikan untuk sementara. Lalu ramailah terdengar desas-desus jika penggali kubur kena sial karena menggali kuburan buat Pak Kumsil. Karena 2 personilnya terluka oleh ular, Pak Diman meminta bantuan kepada masyarakat untuk membantu. Tapi nggak ada yang mau karena terpengaruh isu bisa bikin sial jika menggali kuburan orang ini ya orang sudah, Indonesia. kemudian penggalian dilanjutkan oleh mereka berdua. Dan keanehan lain terjadi, tanah yang digali ini begitu keras. Sudah berjam-jam menggali, tapi yang berhasil kegali kedalamannya hanya sejengkal saja. What the hell, mo? Pak Diman nelpon orang yang menyuruhnya menggali kubur. Halo Pak, tanah di sekitar sini sangat keras. Kami sudah berusaha menggali, tapi kami berdua tidak kuat menggalinya. Bisakah Bapak mengirimkan alat berat untuk menggali? Jenazah akan tiba besok hari, sedangkan alat berat butuh 3 hari untuk nyampai ke sana. Kalian kan tukang gali profesional, carilah cara gimana biar liang kuburnya sudah selesai sebelum jenazah tiba. Kalau nggak selesai tepat waktu, kalian nggak akan dibayar. Ya mau gimana lagi, mereka pun dengan susah payah kembali menggali. Besoknya jenazah dibawa sama ambulan, diiringi oleh iring-iringan keluarga dan kerabat. Di tengah jalan, muncul ibu-ibu naik motor mendahului ambulan. Mendadak belok kiri padahal lampu sennya ke kanan. What the hell? Lewat kiri padahal lampu sennya lewat kanan. Kena warung Madura. Sejam. Jatuh ke tempat masyarakat sampah. What the hell? Ke tempat nuklir. Pak Diman dan rekannya akhirnya berhasil menggali liang lahat sesuai yang direquestkan. Acara pemakaman pun dimulai. Jenazah Pak Kumsil dimasukkan ke dalam peti berlapis emas. Loh, kenapa dikasih peti jenazahnya? Biar mayatnya nggak kabur lagi. Maksudnya? Tapi petinya dimasukkan ke dalam liang lahat. Loh, kok nggak masuk? Perasaan tadi udah pas deh. Kok malah nggak muat? Gimana sih ini? Kalian kerja nggak bener? Kami sudah bekerja sebaik mungkin. Panjang lebar dan kedalaman sudah sesuai kok. Kami ini tukang gali profesional, jadi nggak mungkin salah ukur. Pak Diman jadi sangat kebingungan. Kok liang kuburnya jadi kecil? Tapi untungnya keluarga si mayit akhirnya bisa menerima. Karena bagaimanapun sudah harus segera dikuburkan. Jenazah Pak Kumsil dimasukkan ke dalam liang kubur beserta jutaan uang dan banyak perhiasan. Dia bilang, biar nanti Bapak di akhirat bisa nyogok malaikat. What the hell? Selesai pemakaman, Pak Diman dan rekannya tidak diberi uang sepeser pun karena dianggap kerjanya nggak benar. Belum acara pemakaman selesai, tiba-tiba petir menggelegar, mengagetkan semua orang. Hujan disertai angin kencang mengamuk, menerbangkan tenda dan memporak-porandakan dangdut. Orang-orang pun pada bubar. Gimana nih, kerja keras kita ternyata nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, ya udah kita ambil paksa aja uangnya. Di dalam kuburan Pak Kumsil kan banyak emas, kita bongkar aja lalu kita ambil emasnya. Tapi kuburan itu sekarang dijaga oleh para penjaga karena mereka tahu banyak orang yang mau mencuri emas-emasnya. Kalau soal itu gampang, aku punya ide. Maka disusunlah rencana untuk merampok emas dalam kuburan Pak Kumsil. Nyamar. Apa rasanya? Kemai. Langsung emasnya banyak banget. Kita kayak raya. Loh, hei, kalian kenapa? Lalu Pak Diman masuk. Seketika Pak Diman pun ketakutan dan beristighfar.
Ternyata jenazah Pak Kumsil dikelilingi api dan tertancap besi pada bagian dadanya. Wabahel, Seketika mereka Mona. berempat pun ketakutan, menangis dan bertaubat. Kini mereka semakin meyakini jika siksa kubur itu ada dan sangat-sangat mengerikan. Mereka berempat pun setelah itu mendapat hidayah dan sering menangis mengingat dosa-dosanya. Hidupnya pun berubah dan mereka kini menjadi orang-orang yang soleh. Oke guys, kita ganti. Kita langsung nonton kita baru ini. Siapa Tuhanmu Kumsil? Nah, ya lu. Pak Kumsil nggak bisa menjawab karena kalaupun tahu Tuhannya Allah, tapi ketika dia berbuat jahat sama sekali dia tidak mau mengingat Allah. Siapa nabimu Kumsil? Dia tahu jika nabinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya selama hidup dia tidak pernah mengikuti apa yang Nabi jalankan. Apa agamamu Kumsil? Kumsil pun tahu jika dia kepengen selamat, dia harus menjawab agamanya Islam. Namun kenyataannya justru agamanya malah ia musuhi, syariatnya ia benci, dan ajarannya dia tolak. Inilah balasan atas perbuatanmu ketika hidup. Ampun, ampun, kembalikan saya ke dunia, maka saya akan menjadi orang yang taat. Telat Kumsil, kemarin ketika kamu hidup, kenapa kau tak bertobat? Sekarang sudah terlambat, rasakanlah siksa kubur ini hingga hari kiamat. Tadi bilang nyogok malaikat. Mana duitnya? Katanya mau nyogok malaikat. Di hari pengadilan, Allah memanggil Si orang Zolim, dan yang si terzolimi. Kau telah berbuat zolim kepada si Fulan, maka tangan dan kakinya Fulan. bersaksi. Benar, dulu aku menjadi tangannya, menampar si Fulan ini. Iya, dulu aku menjadi kakinya, menendang si Fulan yang tak bersalah ini. Maka amal kebaikan yang dimiliki si zolim ini diberikan kepada si Fulan. Lalu datanglah lagi orang lain yang pernah dia zolimi. Tangan dan kakinya kembali bersaksi atas kelakuan si zolim ini. Amal kebaikan yang dimiliki si zolim ini ditransfer kepada orang tersebut. Begitulah terus sampai semua orang yang pernah dia zolimi menguras habis semua amalannya. Kemudian didatangkan banyak orang lagi yang pernah dia zolimi. Loh, amal baiknya habis, lalu kami dapat apa? Jangan khawatir, dosa-dosamu akan diambil dan diberikan kepada si zolim ini. Orang zolim ini kini menanggung amal buruk yang membunuh. Karenanya dimasukkanlah dia ke dalam neraka Hawiyah. Siksa Di neraka persidangan koruptor. akhirat dihadapkan seorang koruptor. Di lehernya diikatkan kumpulan harta haramnya berupa besi panas. Dari dosa korupsinya aja dia sudah mendapatkan bergunung-gunung dosa. Tapi itu semua belumlah cukup. Akan mengantri ribuan rakyat untuk mentransfer dosa-dosanya sebagai ganti kerugian yang dia timbulkan dari korupsinya itu. Udah dapat bergunung-gunung dosa, ditambah transferan dosa-dosa dari seluruh rakyat yang pernah dia curi haknya selama menjabat. Kira-kira siksaan neraka apa yang pantas bagi orang yang dosanya sebanyak ini? Kemudian nasib Terbang. Pak Kumsil di pengadilan akhirat. Terbang Pak aja Kumsil sampai dipanggil jatuh. Untuk diminta pertanggungjawabannya atas apa yang sudah diperbuatnya semasa hidup. Ayo, kamu. Catatan amalnya dibuka. Pak Maka sejauh mata Kumsil. memandang gulungan catatan amalnya ini dipenuhi oleh dosa-dosa. Dosa berbuat curang, dosa membuat tempat maksiat, dosa menjadi pemimpin yang zolim, dosa ngibulin rakyatnya, dosa korupsi, dosa suap menyuap, dosa mengambil hak orang lain secara paksa, dosa menyengsarakan rakyatnya. Kemudian berdatanganlah orang-orang yang pernah dia zolimi untuk menuntut keadilan. Udah dosanya menggunung, ditambah lagi dapat transferan dosa Dibagi dari orang yang dosanya. dizolimi semasa berkuasa. Dosanya jadi bertambah bergunung-gunung. Udah sih, fix ini mati kayaknya. Tapi ada yang lebih mengenaskan lagi, yaitu para bazarnya Pak Kumsil. Buzzer. Dapat duitnya nggak seberapa, itu pun di dunia duitnya nggak berkah. Di neraka dapat siksaan yang mengerikan karena menjadi pembela penguasa jahat yang merugikan orang banyak demi duit yang nggak seberapa. Apa nggak konyol lu buzzer? Bagaimana cara taubatnya koruptor? Pahami kaidahnya. Jika seseorang bermaksiat kepada Allah, cukuplah memohon ampun kepada Allah dan berjanji gak akan mengulanginya lagi. Maka yakinlah Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Tapi beda halnya jika kamu melakukan dosa yang melibatkan orang lain, misalnya mencuri uangnya. Selain bertobat kepada Allah, kamu juga harus meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kamu curi uangnya itu. Jadi, taubatnya koruptor itu selain meminta ampun kepada Allah, juga mesti meminta maaf kepada seluruh rakyat dengan diliput di media. Lalu mengembalikan semua harta hasil korupsinya itu. Tak cukup Mantap. dengan itu, dia juga harus menyerahkan diri kepada polisi untuk diadili seadil-adilnya. Harta hasil korupsi nggak bisa disodakohkan. Haji pakai duit korupsi nggak akan diterima. Nggak bisa berzakat pakai uang haram. Sebanyak apapun nggak akan ada pahalanya. Masyarakat pun mesti ikut membantu dengan enggak memilihnya lagi. Jika orang yang sudah korupsi ini suatu saat mencalonkan dirinya lagi, bukan malah ikutan memilihnya lagi, cuman karena dibujuk pakai duit 50.000. Siapa yang botol kalau begitu? Udah tahu pernah korupsi, masih aja dipilih. Warga aja ya. Oh, udah dulu. Ada hak ada hikmah kita sambil itu siksaan neraka dan siksaan kubur. Ingat guys, dosa itu tanggung sendiri-sendiri guys.
Udah deh guys, jangan lupa like, subscribe, komen, dan loncengnya ya. Jangan lupa puasa dan jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan loncengnya ke channel Isendal. Like us guys, dah.